Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. Apa kabar para penonton Al-Hamid Channel semua? Kembali lagi bersama kami di program Dahsyatnya Ramadanku, program spesial dari Yayasan Al-Hidayah Al-Akhlaqul Karimah untuk menemani Anda semua dalam menjalani Ramadan kali ini. Ustadz Ustazah, Bapak Ibu, murid-murid Ustazah yang mungkin saat ini sedang mengamati video ini, menonton video ini, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalani ibadah Ramadan. Hari ini kita akan sharing tentang membangun kebiasaan positif di bulan Ramadan. Bagaimana dalam Ramadan kali ini kita meskipun puasa seharian tetap produktif menjalankan aktivitas, bukan malah sebaliknya. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Sesuai dengan hadis riwayat Ahmad, qad ja'akum Ramadhana syahrun mubarak, yaitu bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Telah datang kepadamu Ramadan, bulan yang penuh berkah dengan begitu banyak keistimewaan, di mana sedikit apapun kita melakukan kebaikan, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, pada bulan Ramadan ini pula pintu-pintu neraka ditutup dan pintu surga dibuka lebar. Selain itu, jin, iblis, dan syaitan juga dibelenggu. Dan ada dua peristiwa penting di bulan Ramadan yang jangan sampai kita lewatkan adalah peristiwa Nuzulul Quran dan Lailatul Qadar, di mana pada malam itu adalah malam yang sangat baik, lebih baik dari 1000 bulan. Poin pertama yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa Nabi Muhammad merupakan tauladan yang paling baik dalam menjalankan ibadah puasa. Dalam berpuasa, meskipun menahan lapar dan haus, tidak membuat beliau malas untuk beraktivitas, malas beribadah. Justru sebaliknya, beliau adalah orang yang sangat maksimal memanfaatkan bulan Ramadan menjadi ladang pahala bagi beliau. Karena di antara begitu banyak keutamaan akan sangat rugi jika kita menghabiskan Ramadan dengan hal-hal yang sia-sia. Bahkan kalau kita lihat dari sejarah, maka kita bisa mengetahui bahwa ada banyak peristiwa penting yang terjadi di bulan Ramadan. Di antaranya adalah peristiwa Fathu Mekah. Pada saat itu, Nabi dan sahabat sedang berjihad untuk membebaskan kota Mekah. Dan di saat yang sama, beliau semua juga dalam kondisi berpuasa. Apakah karena jihad mereka menghentikan puasa? Tentu tidak. Karena janji yang Allah berikan bagi orang yang berjihad sangat besar, apalagi dikerjakan di saat berpuasa. Maka alih-alih membuat mereka lemah, lesu, dan tidak berdaya di hadapan musuh, justru puasa membangkitkan semangat mereka sebagai ladang amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para penonton channel Al-Hamid yang dirahmati Allah, untuk itu perlu kita ketahui apa saja sih kebiasaan positif Nabi Muhammad ketika menjalani puasa Ramadan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadhana unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Maka salah satu kebiasaan Nabi Muhammad ketika bulan Ramadan adalah yang pertama, beliau memperbanyak bacaan Quran beliau.
Bacaan Quran di sini apakah hanya membaca? Tentu tidak. Beliau juga memahami, mendalami, mentadaburi Al-Quran. Maka sebagai pengikut beliau, umat beliau, alangkah sangat baik jika kita juga menambah porsi hafalan kita, porsi bacaan kita. Misalnya, dengan mengikuti tadarus rutin di masjid dan musola selepas tarawih atau selepas sholat subuh. Atau kita men-challenge diri kita. Misalnya, satu hari saya harus selesai 1 juz, satu hari harus selesai 2 juz. Dan kemudian membuat checklist rutin. Misalnya, setelah sholat subuh, saya harus menghabiskan 2 lembar. Maka, ketika 5 waktu sholat, kita telah selesai membaca 1 juz Al-Quran. Yang kedua, kebiasaan Nabi adalah memperbanyak sedekah. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, dikatakan Rasulullah adalah orang yang sangat dermawan. Dan beliau lebih dermawan lagi ketika menjumpai bulan Ramadan. Maka alangkah baik jika kita juga memperbanyak sedekah kita di bulan Ramadan, seperti membukakan orang berpuasa, membagikan takjil, atau misalnya menyantuni fakir miskin dan anak yatim. Yang ketiga, menghidupkan malam di bulan Ramadan. Dalam hadis riwayat Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah ketika memasuki bulan Ramadan, beliau sangat bersungguh-sungguh, dan kesungguhan ini melebihi kesungguhan beliau di bulan-bulan sebelumnya. Artinya, bersungguh-sungguh di sini adalah beliau memperbanyak volume ibadah beliau. Maka kita harus juga mengikuti beliau dengan menambahkan sunnah-sunnah sebelum sholat, misalnya dengan rawatib dirutinkan, yang awalnya mungkin kita hanya mengerjakan fardu, alangkah baik jika kita menambah sunnah-sunnah rawatib di antara sholat fardu tadi. Kemudian merutinkan sholat tahajud, lalu membaca Quran sambil menunggu sholat subuh, dan mengutamakan atau mengakhirkan waktu bersahur. Yang keempat, kebiasaan beliau adalah menghidupkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan dan membangunkan keluarganya. Dari hadis riwayat Bukhari Muslim, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika menjumpai 10 terakhir Ramadan, Rasulullah membangunkan keluarganya, bersungguh-sungguh dan mengencangkan sarungnya. Keluarga di sini adalah beliau membangunkan istri-istri beliau agar beribadah bersama beliau. Kemudian mengencangkan sarungnya berarti kesungguhan beliau di akhir Ramadan ini melebihi kesungguhan beliau di awal-awal Ramadan. Karena apa? Ya seperti yang kita ketahui, di 10 terakhir Ramadan ini ada peristiwa penting, yaitu Lailatul Qadar. Peristiwa di mana malam itu adalah malam yang sangat baik, jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Maka akan sangat rugi sekali jika kita menghabiskan 10 terakhir dengan tidur atau beramai-ramai ke pasar membeli baju baru. Kita lupa ada peristiwa penting di situ. Maka sahabat semua, para penonton Al-Hamid Channel semua, jangan sampai terkecoh dengan ingin membeli baju baru secepatnya, tapi utamakan dulu bagaimana cara kita menghabiskan Ramadan dengan sangat baik, agar nanti ketika menjumpai Idul Fitri, kita tidak merasa bahwa kita tidak maksimal dalam ibadah Ramadan. Atau kita juga bisa mengikuti itikaf di masjid dengan banyak sekali keutamaan. Di antaranya adalah dengan itikaf, kita bisa fokus terhadap Ramadan di akhir-akhir, memaksimalkan semuanya. Demikian yang dapat ulun sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga Allah berkahi Ramadan kita kali ini, mengampuni segala dosa-dosa kita, keluarga kita, dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.